Selamat pagi, pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama kami di acara Muardi Wae, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait varian baru COVID-19. Sudah hadir bersama saya, yaitu Dr. Jatu Apridasari, spesialis paru konsultan ya dok ya? Ya. Selamat pagi Dr. Jatu. Pagi semua. Nah dok, banyak pasti berita akhir-akhir ini terkait varian baru COVID-19 dok. Iya. Apakah jadi COVID-21 dok? Apa jadi COVID-22 dok? Apakah yang selama ini sering disebutkan yaitu ada yang namanya Omikron, apakah benar dok? Ya. Oke. Jadi COVID-19 ini sekarang kan seperti mungkin teman-teman Bapak Ibu semua mungkin kalau browsing ya, ada beberapa info terakhir ada varian baru. Walaupun varian terakhir yang misalnya kita temui itu kan Delta ya. Betul dok. Nah, sekarang isunya ada varian baru yang Omicron. Jadi memang varian ini memang betul adanya dan sudah ditemukan di berbagai dunia. Kalau nggak salah sekarang berarti 40-an tadi saya hitungnya, 40 negara ya. Dan awalnya sih dari Afrika Selatan. Dari Afrika Selatan pada bulan November kemarin, akhir November. Dan apapun yang berkaitan dengan COVID-19 itu cepat sekali ya. Maksudnya cepat sekali itu dalam artian virusnya juga cepat, terus informasinya juga cepat ya. Jadi makanya kalau khusus untuk COVID-19 itu guideline atau panduan itu dibilangnya living guideline ya. Jadi memang karena cepat sekali update-nya dan lain-lainnya. Terus diperbarui ya dok ya? Iya. Nah baik, mungkin situasi ini kurang lebih sama situasi 2 tahun yang lalu ya dok? Betul. Akhir tahun 2019 kita dengar berita bahwa ada virus baru COVID-19 tadi dok. Mungkin sebagian menganggap serius, sebagian masyarakat kita juga ada yang abai, sebagian mungkin ada yang tidak peduli sampai akhirnya boom. Tahun 2020 awal ya dok, sampai dinyatakan pandemi. Nah, terkait varian baru ini dan terkait pengalaman kita nih dok, babak belur menghadapi varian Delta di pertengahan tahun 2020 dok. Bagaimana sebagai masyarakat, sebagai netizen atau sebagai warga Indonesia yang baik harus menyikapi hal tersebut dok? Ya. Oke, yang pertama mungkin menyikapi informasi ya. Jadi memang yang pertama harus bijaksana dalam arti tidak percaya berita-berita yang hoax, ya kan? Cari berita yang memang referensinya atau sumbernya itu dipercaya. Kita punya Badan Dunia, kita punya Kementerian Kesehatan, kita juga punya laman-laman COVID-19 yang resmi ya, yang untuk mengantisipasi isu-isu atau berita-berita hoax ya. Dan kalau menurut saya pribadi, Indonesia itu sebetulnya juga fast learner ya. Jadi benar-benar bisa belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebenarnya kalau misalnya dihitung, kita tuh udah 3 kali gelombang mungkin ya harusnya ya. Betul. Jadi dan itu tuh nggak tahu kenapa mesti Juli ya, Desember, Juli. Nah ini kita nggak tahu Desember ini ya. Jadi nggak tahu setiap 6 bulan tuh kok kayaknya ada aja gitu kan. Dulu Juli awal itu kan juga kan, walaupun Indonesia pertama kali kan Maret 2020 ya. Tapi kan terus agak meledak dalam tanda kutip ya, itu yang Juli, belum begitu masif di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian Desember, kemudian kemarin yang Delta itu Juli 2021. Kalau bisa dilihat kita polanya sama, tuh, ya, nah yang kita tidak inginkan Desember ini ya gitu. Jadi yang pertama sih bijaksana menanggapi informasi yang ada, mengklarifikasi supaya tidak kebelasuk atau termakan isu atau hoax ya kan, dan tetap waspada tapi tidak perlu takut yang berlebihan, juga jangan cuek banget ya kan? Jadi tetap harus waspada. Baik, dan terutama kita harus kembali belajar dari kejatuhan kita ya dok. Kita memang selama ini seperti yang tersebutkan sebagai fast learner juga alhamdulillah adaptasinya baik ya dok. Cuma selalu mungkin akan dikaitkan sama kenapa sih selalu dekat sama
hari raya, ya nggak dok? Dekat hari raya yang waktu itu kan Nataru, kemudian pertengahan identik sama hari raya Idul Fitri, ini Iya. menuju Nataru lagi Iya. kan dok? Iya, Nah, iya. apakah terkait satu, pastikan kalau terkait penyebaran virus ini adalah mobilisasi warga ya Iya, dok? betul. Dan sekarang kan PPKM alhamdulillah kita membaik ya dok. Apa saja nih dok hal pertama yang paling harus kita waspadai terkait ya aman diri, aman lingkungan, aman keluarga. Pada prinsipnya itu kan dok. Iya. Bagaimana terkait masyarakat yang sudah pasti menganggap saya udah diimunisasi 2 kali. Ya kan dok? Masih boleh bepergian nggak dok? Ya. Kalau misalnya sampai sekarang sih data vaksinasi di Indonesia itu sebenarnya sih secara keseluruhan kayaknya masih kurang dari 50% ya sebenarnya. Kalau seluruh warga Indonesia ya. Cuman untuk beberapa individu yang merasa kalau saya sudah divaksin 2 kali, kemudian ada juga yang dapat booster, ya Tuh. kan? Aman nggak sih kalau bepergian? Sebetulnya kalau misalnya tetap ya kayak kalau kita mau lihat nih di luar sana di 40 negara yang sudah terjangkit Omikron itu paling besar kemungkinannya karena perjalanan. Pertama ya. Jadi karena perjalanan dan yang kedua habitual mereka, kebiasaan mereka yang sudah mulai melepas masker di ruangan indoor. Ya. Kalau outdoor mungkin ya karena mungkin kalau outdoor itu kan air changing hour-nya juga tinggi ya. Jadi tidak terlalu rapat ya, partikel-partikel yang sebar di udara. Masalahnya kan COVID-19 ini kan yang terakhir memang sangat ditengarai bahwa airborne. Nah, dari Omikron di luar sana kita belajar bahwa ternyata riwayat perjalanan dan kemudian juga melepas masker di ruangan indoor itu menjadi penyebab penyebaran Omikron yang sekarang terjadi di berbagai negara di luar. Baik, berarti protokol kesehatan ya satu mungkin bijak ya dok dalam bepergian. Ya. Semua mungkin butuh refreshing tapi ya sekali lagi harus bijak dan taat sama protokol kesehatan ya dok. Tentunya dari 200 juta lebih warga negara Indonesia ini mungkin 10%-nya atau lebih merasakan kehilangan ya dok. Ya. Keluarga, tetangga, saudara, orang tua, anak gitu ya dok. Nah, terkait Omikron ini dok, sebenarnya apakah gejala, tadi mungkin kita habis ngomong background, gejalanya apakah sama dok? Ya, kalau gejala, kita belajar juga nih dari luar nih kalau gejala. Tapi amit-amit ya, dulu kita juga 2 tahun yang lalu belajar dari luar, terus akhirnya kejadian. Terus sekarang saya nggak mau sih kalau saya duduk di sini, sharing pengalaman dari yang negara lain, ternyata kita juga amit-amit kejadian ya. Tapi ini saya ada coba saya tunjukin aja slide-nya ya. Kalau misalnya Baik, ini situasi varian Omikron sekarang. Kalau untuk, jadi saya sekilas saja, memang ini pertama kali kan ditemukan di Afrika Selatan ya. Jadi di Afrika Selatan ini akhirnya melaporkan ke WHO akhir bulan November ya. Kemudian dinyatakan menjadi varian baru yang VOC ya, variant of concern ya. Nah, coba saya skip saja. Kalau untuk tadi pertanyaannya tentang gejala nih. Nah, ini loh. Jadi kalau untuk gejala, masalahnya, makanya tadi saya bilang belajar dari yang di luar, agak beda. Bedanya di mana? Lebih ke arah kelelahan, sakit kepala, nyeri di seluruh tubuh, ya, di otot maupun di sendi. Ya, jadi agak sedikit berbeda dengan varian Delta yang bisa bikin anosmia atau agesia ya, hilang penciuman dan hilang pengecapan. Ya. Jadi kalau yang varian Omikron ini malah justru kayaknya nggak demam deh ya. Jadi dari yang pertama tuh beda ya. Bener-bener flu-like syndrome ya dok? Ya, jadi rasanya tuh tubuhnya lemas katanya ya kalau yang di luar sana. Semoga Indonesia nggak kena ya. Kemudian sakit kepala dan juga nyeri seluruh tubuh. Sebetulnya sih gejala 3 ini sebenarnya ada juga di varian yang sebelumnya ya kan. Cuma memang lebih dominan yang belakangan ini yang seperti ini. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, sekarang pasien-pasien COVID-19 itu kan yang demam juga agak mulai jarang ya. Jadi memang agak mulai bergeser ya gejalanya ya.
Jadi kalau dulu kan sampai kita harus ditembak kan, mana-mana Ya, ditembak suhunya, betul, segala betul, macam. betul. Kayaknya udah mulai nggak ngaruh deh ya kalau misalnya sekarang dites suhunya. Gejala demamnya itu ya dok ya? Iya, jadi gejalanya tuh agak geser nih sekarang. Baik dok, ada pertanyaan dari Sobat Muardi di Instagram dari Bunga Soraya 89 dok. Dok, apakah bedanya varian baru yang sekarang dengan Delta kemarin? Apakah gejalanya sama? Barusan sudah dibahas. Iya. Ya, kita lanjut lagi. Dari Sonia Juan 88. Dok, varian Omikron itu apakah sangat mudah menular? Lalu tingkat keparahannya seperti apa ya dok? Iya. Jadi memang Omikron ini dikatakan sangat mudah menular dibandingkan varian-varian yang sebelumnya. Kenapa? Karena mutasinya, apa ya kita kalau sebut mutasi itu ya. Jadi seperti ada perubahan ya di struktur dalam virusnya itu yang membuat dia sangat mudah menular dibandingkan dengan varian sebelumnya. Tapi ini berhubungan nggak dengan tingkat keparahannya? Sampai sekarang sih memang penyebarannya lebih cepat, tapi kebanyakan derajatnya masih ringan. Ya. Ada angin segar dikit ya, tapi ini nggak bisa dianggap sepele ya. Kenapa? Belajar dari Delta saja, penyebarannya cepat sekali dibandingkan varian Alpha, Beta, dan lain-lainnya. Tapi apa dampaknya? Luar biasa dampaknya. Satu keluarga kena, satu RT kena, ya kan? Dan ini bahayanya bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga ekonomi dan lain-lainnya. Betul, dok. Jadi nggak bisa dianggap sepele, misalnya, oh mudah menular tapi nggak parah kok, nggak bisa gitu juga. Berapa banyak yang harus it costs everything ya, mulai dari semuanya ya, mulai dari mental, mulai dari pekerjaan, mulai dari finansial ya kan. Walaupun kita kena misalnya pun itu kan dampaknya luar biasa. Dan walaupun dia misalnya gejala ringan, tapi kalau kita kena udah luar biasa kan dampaknya ekonomi apalagi ya kan. Dan ini yang tidak diinginkan oleh siapapun ya, bagi pemerintah. Keparahannya sampai sejauh ini sih katanya derajatnya ringan. Tapi semalam sudah ada kasus, pertama kali kasus di UK, di Inggris, meninggal karena Omikron. Jadi ini bukan good news lagi. Jadi ini kayak mirip-mirip Delta kemarin nih. Delta kan awal-awal juga dibilangnya begitu tuh. Oh iya cepat menular daripada varian sebelumnya, tapi derajatnya ringan. Tapi apa? Makin kesini makin banyak yang kena, penularannya dahsyat sekali dan yang meninggal pun jauh lebih banyak. Betul. Jadi kayaknya Omikron ini nggak bisa dianggap sepele juga ya. Kok mirip-mirip Delta kemarin ya? Delta juga katanya, oh cepat menular tapi masih ringan. Nah semalam sudah ada yang meninggal karena Omikron, walaupun itu di Inggris. Baik, berarti intinya adalah dengan mudah atau lebih mudah, semakin mudahnya virus COVID itu menularkan dan saling tertular ya dok? Ya. Itu kan semua kembali kepada bagaimana kondisi tubuh seseorang masing-masing ya dok ya? Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini jangan hanya mendengar sepatah bahwa oh virus ini tidak menyebar mengakibatkan efek samping yang buruk, tapi ternyata kita harus pandangannya lebih luas lagi ya dok ya? Baik dok, ada pertanyaan lagi dok dari Luna Lunar 89. Selamat pagi dokter, saya sudah divaksin AstraZeneca 2 kali. Apakah masih ada kemungkinan terkena varian yang baru ini? Ya, jadi ini yang juga kita lihat dari luar ya. Sekarang kita belajarnya memang dari luar dulu nih. Ya, semoga memang nggak ada di Indonesia ya. Dari yang 40 negara yang terkena itu, menariknya Omikron ini justru menyerang orang yang sudah pernah terinfeksi COVID sebelumnya dan yang sudah pernah vaksin. Bahkan vaksin yang, saya nggak mau nyebut nama sih ya, cuman vaksin yang agak lumayan oke gitu juga ternyata yang di luar sana kena juga gitu loh. Vaksin yang selama ini gitu dianggap ya dok? Iya. Jadi sebenarnya gini dulu, soalnya gini harus diluruskan juga ya dok ya, kalau misalnya vaksinasi itu nggak bikin kebal, bukan itu maksudnya. Tapi vaksinasi itu mencegah untuk supaya pasien, seseorang kalau misalnya terinfeksi nggak jadi berat, nggak sampai meninggal. Jadi mencegah derajat berat
mencegah kematian. Vaksinasi tujuannya itu, bukan untuk bikin seseorang kebal atau imun. Tidak. Nah, itu yang harus diluruskan ya. Jadi Omikron ini membuktikan itu, bahwa seseorang yang pernah terinfeksi sebelumnya justru jadi angkanya tinggi pada kasus orang yang pernah terinfeksi atau kita sebut reinfeksi. Kemudian pada mereka yang sudah pernah divaksinasi, bahkan yang sudah pernah di booster. Jadi ini yang mungkin jadi perhatian kita, walaupun gejalanya ringan, Dok. Tapi tetap vaksinasi itu adalah salah satu usaha atau ikhtiar yang sangat direkomendasikan bagaimanapun. Bukan berarti kalau divaksin dia kena terus kita nggak usah vaksin, bukan begitu ya kan. Baik. Tetap tujuan vaksinnya adalah untuk mencegah penyakit itu tidak menjadi berat dan mencegah kematian. Ikhtiarnya begitu ya, Dok. Baik, Dok. Berarti kalau sedikit nih saya ngebahas orang-orang ini kan tadi sering menganggap vaksin A itu tidak lebih baik dari B. B tidak lebih baik dari C, sampai akhirnya ada D misalnya gitu kan, Dok. Terkait vaksin-vaksin tersebut yang alhamdulillah kita kan punya berbagai macam variasi yang distribusinya insya Allah diharapkan merata sudah lebih dari 50% ya, Dok. Apakah ada perbedaan respon, perbedaan kekebalan dari berbagai macam vaksin tadi terhadap varian baru ini, Dok? Nah, jadi kalau masalah perbedaan mungkin harus ada data penelitian ya, yang benar-benar bisa menjawab itu semua. Saya nggak bisa jawab kalau perbedaannya itu ya, karena varian ini apalagi varian baru ya. Terus permasalahannya sampai sekarang sebetulnya vaksinasi yang sudah kita lakukan itu sudah cukup baik hasilnya. Bahkan di negara yang tadi terjangkit pun, saat ini mereka justru menggerakkan vaksinasi yang lebih galak lagi, ibaratnya meningkatkan jumlah penduduknya untuk segera tervaksinasi. Jadi bukan karena kasus ini terus akhirnya nggak usah vaksin, enggak. Malah justru divaksin, karena apa? Ternyata yang sudah divaksin pun, misalnya pun kena Omikron ini, gejalanya ringan. Jadi yang statement tadi saya pertama itu bukan berarti, kena terus, kalau udah kena berarti otomatis jadi berat, itu juga belum tentu kan. Tetapi makanya langkah beberapa negara yang di luar sana yang dilakukan adalah pertama, meningkatkan protokol kesehatan mereka, karena selama ini ternyata di luar sana itu sudah mulai buka masker. Ya kan, kita juga bisa lihat ya, baik di mana tuh kan juga ada acara apa juga udah pakai buka masker. Betul. Sekarang diketatkan lagi protokol kesehatan di sana, dan vaksinasi digencarkan lagi di sana, dan booster vaksinasi juga digencarkan di sana. Jadi tetap usaha itu bisa meminimalkan resiko perkembangan atau luasnya dari Omikron ini. Baik, Dok. Nah, saya juga tergelitik melihat bahwa banyak komentar-komentar netizen di media sosial ini, Dok ya. Kan di Eropa udah lepas masker, kan di Amerika udah pada nggak pakai masker. Sebenarnya apa yang harus kita telaah dengan bijak, Dok, terkait kenapa sih, Dok, mereka udah boleh pakai masker, kenapa sih kok kita masih disuruh pakai masker, Dok? Iya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu kan pasti juga jadi pertanyaan mana-mana ya. Iya, Dok. Kenapa sih kita lihat, sorry ya, kayak misalnya pertandingan bola deh. Ya, terus konser segala macam, mereka kan udah pada buka masker dan lain-lain. Cuma tolong dimengerti bahwa kita tuh belum lepas dari pandemi ini. Dan Badan Dunia WHO itu juga belum menyatakan bahwa sudah dalam status endemi, belum, masih pandemi gitu. Jadi kebijakan-kebijakan lokal maupun regional yang melepas masker itu mereka sekarang harus bayar harganya ya. Maksudnya itu mereka harus sekarang menuai hasilnya. Apa yang terjadi? Omikron, ya kan? Jadi mereka juga mengakui karena kelalaian mereka karena melepas masker di indoor, terutama yang di indoor ya. Jadi itu menjadi pelajaran bahwa yang pertama dipegang dulu deh, pandemi ini belum berakhir kok. Belum ada statement dari dunia bahwa pandemi ini berakhir dan jadi endemi, belum, ya kan? Jadi virus ini masih ada, dan virus ini kan masih lewat saluran nafas. Dan cara dia paling mudah masuk memang lewat hidung dan mulut gitu loh, atau salah satunya.
sehingga akan lebih bijaksana kalau kita ingat lagi deh, ini belum selesai gitu loh. Hidung dan mulut kita masih tetap harus ditutup. Jadi itu mungkin yang saran saya ya, bahwa sadarilah posisi kita tuh masih belum selesai pandemi gitu. Jadi just jangan banding-bandingin, kok dia udah boleh sih, kok kita belum sih. Loh, semua akan ada resikonya kan. Dan sekarang dengan Omicron ini membuktikan itu. Dan tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya Indonesia ya, sampai betul, sekarang Dok. belum ada kasusnya, apakah karena kita masih cukup dianggap cukup baik dalam menggunakan masker dan apa-apa ya, alhamdulillah gitu. Dan semoga masyarakat juga masih tetap apa ya, benar-benar mematuhi protokol kesehatan dan lain-lainnya. Dan saya appreciate sekali sebenarnya pemerintah Indonesia itu kan waktu kemarin karena Delta itu dilihat mana-mana loh ya, dilihat berbagai negara, apalagi negara sebelah Tetangga. kita sampai bingung dan mungkin heran kenapa Indonesia bisa dengan cepat sekali mengatasi lonjakan gelombang varian Delta ya. Jadi ini semua kan berkat semuanya, semua orang punya peran, masyarakat sendiri yang juga mungkin kita cukup nilai patuh ya, bagaimanapun ya Dokter Sandia, walaupun ada yang juga mulai abai. Betul, Dok. Tapi mungkin sebagian besar, dan adanya strict control dari pemerintah ya tentang PPKM itu sangat saya apresiasi sekali, bahwa ini bisa benar-benar membuka mata dunia bahwa Indonesia tuh bisa gitu loh. Yang dulu dianggap misalnya, wah jangan deh pokoknya di Indonesia, wah apa sih gitu. Baik, Dok, ya. Di satu sisi kita juga bersyukur dan kita harapkan lagi kerjasamanya ya, Dok, ya. Kemarin kita lihat sudah sudah membuahkan hasil. Nah, terkait Omicron ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Niko Barata. Dok, apakah varian yang baru ini lebih banyak menyerang pria? Ya, ini masih butuh penelitian lagi ya kalau ditanyakan variannya. Tapi kalau virus COVID-19 sendiri memang lebih banyak menyerang laki-laki. Oh iya, Dok, ya? Ya, karena ini terkait dengan reseptornya dan protein yang membantu virus untuk masuk ke dalam sel tubuh kita itu berkaitan dengan gen laki-laki. Memang Lebih banyak laki-laki yang terserang. Baik. itu COVID-19 secara keseluruhan. Apapun varian ini masih namanya COVID-19. Jadi laki-laki masih lebih rentan. Baik, Dok. Nah, terkait yang selama ini juga sering disebutkan, Dok, bahwa ada yang namanya tracing dan testing, Dok. Ya. Nah, terkait tracing dan testing tadi, Dok, kita belum ada atau belum mengetahui seberapa, jangan sampai ada sih, Dok, misalnya Omicron nih, Dok. Iya. Apakah dari tracing dan testing tadi yang mungkin sekarang beberapa orang rutin melakukan terkait perjalanan, terkait pertemuan, terkait ya kegiatan-kegiatan ya, Dok, ya, bisa tahu nggak sih, Dok, Omicron? Nah ini ya yang jadi isu ya. Coba ya sebentar saya lihatkan lagi Slide. Jadi masalahnya juga ada beberapa yang mempermasalahkan tentang deteksinya ya, deteksinya di PCR maupun di antigen ya. Nah, bisa terlihat kan ya slide-nya ya? Ya, sudah, Ya. Dok. Jadi kalau untuk karena Omicron ini masalahnya tuh ada pergeseran di protein yang bentuknya kayak apa namanya, mahkota itu yang nonjol-nonjol itu ya, dan disebut ada S-gene target failure. Jadi pemeriksaan dengan antigen itu sebetulnya kayaknya nggak bisa terdeteksi. Antigen nih, Dok, ya? Iya, antigen. Terus kalau untuk PCR itu sebetulnya masih bisa ya, karena kalau PCR yang kita gunakan itu kan mendeteksi untuk yang beberapa gen tertentu ya, biasanya 2 dari 3 ya, atau 3 gen ya. Nah, tapi yang untuk protein S ini yang katanya Omicron ini kan bermutasinya di protein S-nya ini. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Walaupun sebetulnya ada satu alat yang cukup menjanjikan, yaitu PCR Thermo Fisher TaqPath ini ya, assay yang dapat memeriksa gen S ya. Jadi ini memang yang katanya sih bisa digunakan untuk diagnosis dan screening
varian Omicron. Karena Omicron ini kalau dengan PCR yang tidak menggunakan target gen S itu bisa lewat ya. Gitu kan, ceritanya begitu. Tapi sebetulnya ini nggak jadi masalah yang, semoga tidak jadi masalah yang besar ya, karena sebetulnya dari tes PCR yang kita lakukan itu pun juga masih bisa mendeteksi gen yang lain kan. Biasanya kan ORF ya, N dan E ya. Jadi si struktur virus itu kan punya struktur protein dan non struktural protein yang bisa kita deteksi dari pemeriksaan PCR tadi. Jadi sebetulnya masih bisa deteksi dengan PCR. Cuman kalau yang antigen sepertinya sih kayaknya ya enggak ya. Cuma saya nggak tahu nanti perkembangan terakhir seperti apa ya. Karena dibilang bahwa mutasi pada nukleokapsid ini gitu kan, sebetulnya ada yang bilang masih bisa pakai antigen, ada yang juga enggak. Karena tergantung dari ini ya alat tesnya ya. Betul. Sebetulnya alat yang digunakan yang seperti apa. So far sebetulnya secara keseluruhan masih bisa terdeteksi. Cuma kalau memang benar-benar mau meriksa ini Omicron apa nggak bisa pakai pemeriksaan PCR atau antigen biasa kan. Jadi harus pakai yang whole genome sequencing dan itu memang bukan pemeriksaan rutin ya. Jadi memang masih untuk penelitian. Baik, untuk membedakan ini Omicron apa bukan. Baik dok. Nah, apakah di Surakarta ada dok? Jawa Nah, Tengah itu. dok. Ngomong Jawa Tengah nih dok. Kalau pemeriksaan whole genome sequencing ada. Oke. Tapi permasalahannya kan bukan untuk pemeriksaan rutin, masih untuk penelitian, ya kan? Tapi so far yang ada di sini, yang ada di kita di Indonesia masih bisa untuk mendeteksi, maksudnya masih bisa untuk digunakan untuk varian apapun masih bisa so far ya, karena struktur virusnya tadi kan nggak cuma gen S aja nih, ya kan? Masih ada yang lain-lain. Teman kalau ditanya, kalau mau tahu persis yang gen S-nya ini, Omicron apa enggak, nah itu kan harus pakai whole genome sequencing tadi. Cuman insya Allah masih bisa kok dok pakai yang PCR ini masih bisa deteksi. Nah dok, masyarakat juga mungkin bertanya-tanya dok, sebenarnya kapan dilakukan? Oh saya pengen tahu deh ini Delta, saya pengen tahu deh ini Omicron, bener kan dok? Iya. Ada alatnya dan semua orang, bukan semua mungkin ya dok, sekarang dengan adanya varian baru ini gembor lah. Oh Delta, oh Omicron. Sebenarnya gimana seseorang itu bisa tahu oh ini Delta, oh ini Omicron, pemeriksaannya itu loh dok? Ya itu tadi ya, pemeriksaannya untuk membedakan varian ini kan memang harus dengan pemeriksaan genetika dan memang harus dilihat dengan teliti mutasinya ada di mana ya kan, sehingga untuk pemeriksaan rutin belum ada. Bisa kalau mau diperiksa, cuma harganya mahal sekali gitu kan. Makanya baru tercover untuk penelitian saja. Baik. Ada pertanyaan dari Jati Bagus Mahardika, dok, apakah varian ini bisa mematikan seperti Delta? Yang kemarin sudah kenal Delta, apakah masih bisa kena? Masih bisa kena, ya. Yang sudah kena Delta, Alpha, Beta, Theta masih bisa kena. Apakah mematikan seperti Delta? Tidak kita harapkan seperti itu, karena sampai sekarang masih ringan, tapi sudah ada 1 kasus yang meninggal karena Omicron. Baik. Sekali lagi bijak dalam menghadapi informasi-informasi seperti yang Dokter Jati bilang di awal acara tadi. Nah, kita sapa lagi di Instagram, tadi ada pertanyaan dari Rita Sefrianti. Dok, dari hasil swab kemarin saya positif COVID-19. Untuk tahu apakah ini varian baru atau lama bagaimana ya dok? Gejala badan capek, kepala pusing, tapi tidak demam dan tidak anosmia. Wah mirip. Keluar semua ini. Aduh, ini kalau Mbak Rita Sefrianti perempuan nih dok. Iya. Kalau Mbak Rita tadi lihat slide saya yang awal-awal, apa saya ini lagi ya? Apa saya tampilkan lagi ya sebentar. Oh sorry. Jadi tadi sudah disampaikan ya Mbak Rita kalau gejalanya ini agak beda nih sama yang Delta katanya yang di luar sana ya. Tapi saya nggak tahu nih kok gejalanya mirip banget ya. Semua keluar nih. Badan capek, pusing, tidak demam ya. Tidak anosmia. Iya.
Jadi kalau misal pengen tahu persis, kalau dari gejalanya sih katanya mungkin sesuai dengan gejala Omicron yang di luar sana ya, karena sampai sekarang Indonesia kita belum tahu nih Omicron kayak gimana. Tapi kalau mau tahu persis ini varian baru atau lama, itu tadi harus diperiksa secara genetiknya. Jadi apakah ini yang Omicron atau bukan dengan whole genome sequencing, dan itu bukan pemeriksaan rutin ya. Jadi kita belum bisa benar-benar tahu nih varian baru atau varian lama. Baik. Masalahnya itu sih dok, karena bukan masuk pemeriksaan rutin dan harganya mahal sekali ya sampai sekarang. Tapi gejalanya sih mirip sih mbak, cuman biasanya ringan deh kalau kayak gini nih. Baik dok. Nah terkait pastikan Mbak Rita, kita berharap segera Berkonsultasi segera lah, berkonsultasi juga, ke dokter juga ya. dan sekarang kalau memang sedang melakukan prosedur isolasi mandiri ya dok. Ya. Apakah kalau kita ngomong terapi ini dok, habis tadi kan tracing, testing tentunya apabila ada yang terkena entah ini kok mirip gitu ya dok. Ya. Apakah ada perbedaan dibanding terapi-terapi dari varian COVID-19 yang sebelumnya? Ya, kalau terapi masih sama. Terapinya masih sama dengan varian yang sebelumnya. Kemudian baik untuk yang berat pun masih sama, baik yang untuk kritis pun masih sama. Ya, dan semoga tidak berbeda ya ke depannya. Ya, jangan karena itu sampai. tadi ya, COVID-19 itu guideline-nya, panduannya itu living guideline. Jadi dia keep changing every time, setiap kali ada perubahan hasil penelitian dan lain-lainnya. Tapi so far sampai sekarang masih sama. Baik, baik. Dan tentunya pada kondisi badan yang baik, sebelumnya rajin olahraga, cukup istirahat, tentunya akan lebih mudah juga untuk recovery ya dok? Ya. Baik, nah dok, pertanyaan lagi dari Esa Bastani. Dokter, kalau untuk pasien autoimun yang masih belum remisi seperti saya, ini bagaimana dok? Ya. Untuk pasien-pasien autoimun, pasien-pasien yang memang daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan yang lain, ini harus ekstra dalam artian ekstra waspada ya. Kemudian bukan berarti harus berlebihan seperti orang lain yang nggak punya autoimun, tidak. Cuman tetap terapi dilanjutkan, kemudian protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Saya tidak bilang harus lebih diperketat loh ya, tetap dijaga ya. Bagaimanapun asalkan Mbak Esa Bastani ini tetap dengan terapinya sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokternya. Juga misalnya kalau vaksinasi saya nggak tahu sih ya, karena itu tergantung kayaknya masing-masing ya. Sudah ada rekomendasi apa belum dari dokternya, karena yang lebih paham pasti dokternya Mbak Esa sendiri. Kemudian yang penting protokol kesehatan. Jadi apapun variannya, yang penting prokes saja. Dan apapun kondisi badannya, baik imunnya baik ya, atau apapun tidak kondisinya, autoimun atau tidak, yang penting prokes saja. Baik, baik. Berarti Mbak Esa kalau ingin melakukan aktivitas, kemudian ingin melakukan perjalanan, jangan lupakan penggunaan masker yang terakhir direkomendasikan tetap ya dok, masker medis dilapis sama masker kain itu ya dok, minimal ya dok, double masker ya. Kemudian sekarang nih dok, kalau kita lihat banyak sekali yang batuk pilek dok. Bener nggak dok? Ya, lagi musim nih, panas, siangnya panas, malamnya nanti hujan deras. Dulu mungkin di 1 atau 2 tahun yang lalu kita parnonya gimana kan dok, lihat orang bersin batuk pilek. Sekarang jamak nih dok, iya kan? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Lagi-lagi nih pasti ujungnya kembali COVID bukan ya? Kalau dulu kan begitu batuk aja semua mata menoleh nih dok kan. Sekarang kan yang batuk pilek mulai banyak, mau takut gimana, nggak takut gimana, tapi dengar kabar bahwa ada varian baru nih dok. Jadi gini, kalau terkait dengan batuk pilek ya, semua tuh kan ada seasonnya ya, memang ada musimnya ya memang. Jadi baik itu anak-anak, dewasa, itu juga kita punya seasonnya sendiri-sendiri, baik di Indonesia maupun di luar yang punya 4 musim gitu kan. Tapi kalau misalnya hal yang perlu harus diwaspadai adalah mungkin kalau Omicron ini masih terkait dengan riwayat perjalanan. Ya,
Kalau saya gampangnya itu sih, kalau memang ada riwayat perjalanan, apalagi di perjalanan dari negara-negara yang terjangkit, ya 40 negara itu, nah itu hati-hati deh. Nah makanya kan sekarang pemerintah itu kan naikin nih statusnya, kalau misalnya orang-orang yang habis pulang dari luar negeri sekarang harus dikarantinanya 10 hari, ya kan? Itu salah satu bentuk kewaspadaan pemerintah supaya ya itulah mengantisipasi ya terhadap Omikron ini. Jadi kalau batuk pilek selama itu, karena memang gejalanya kan sama, ya kan dok? Iya, betul, Apalagi Dok. ada juga yang nggak ada gejala, ya kan, kena COVID tapi nggak ada gejala, ada juga. Jadi sebenarnya gejalanya itu hampir mirip kan flu-like syndrome tadi. Jadi batuk pilek itu asalkan tidak tambah berat ya, misalnya dalam observasi tidak tambah berat, kemudian nggak ada riwayat perjalanan deh nih, karena Omikron ini ada hubungannya dengan riwayat perjalanan sih dok. Terus nggak ada gejala-gejala yang tadi ya, yang di luar pernapasan, misalnya mulai dari nyeri semua tulang, sendi dan lain-lain. Nah itu. Nah, bagusnya juga kalau ternyata batuk pileknya ini ternyata 2-3 hari tidak membaik dengan misalnya terapi yang sederhana atau apa, bagusnya periksa sih ya. Baik dok, kenapa saya sedikit mengangkat hal ini dok? Karena mungkin ya di 2020, 2021 begitu pasien itu datang, kebetulan kan saya menghadapnya anak nih dok. Begitu dapat kabar anaknya batuk pilek, orang tua jauh lebih, nanti saya disangka COVID gitu. Mending istirahat, bener nggak dok? Ya, Bawa ya, anak batuk pilek, ya. kalau bisa bapak ibunya gimana cara, dok anak saya cepat sembuh, kalau enggak nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain karena disangka COVID kan dok. Itu beda sama sekarang nih, menurut saya agak pergeseran. Geser ya. Bawa anak batuk pilek, bapak ibunya batuk pilek tapi santai gitu loh dok. Kalau dulu kayak lebih, dok pokoknya gimana caranya, apa tipsnya supaya anak saya sembuh. Tentunya anak sembuh itu kan dok harus lingkungannya juga baik kan dok. Nah sekarang nih mulai lingkungannya udah mulai nggak baik, anaknya otomatis batuk pilek. Kayak kalau yang saya hadapi kayak ya udah sih batuk pilek aja. Kalau dulu kan langsung kukutan kalau bisa kan dok. Wah nanti jangan-jangan misalnya COVID, walaupun ya kenyataannya pada saat di 2021 tengah banyak sekali kan dok. Gimana masyarakat nih supaya tetap waspadanya tuh, kalau saya memandangnya kembali dok. Iya kan dok, waspadanya ini kembali, jangan sampai sudah disebutkan dan dipaparkan dokter Jatuh tadi terkait kekhawatiran kita boom. Iya, jadi betul. Memang cenderung sekarang agak longgar ya, dok ya. Baik itu prokes, ya kan, terus kemudian juga masalah tadi ya, batuk pilek nih, udah biasa aja. Nah. Kalau yang sebelumnya, langsung kepalanya langsung, iya kan, siapa tuh batuk, siapa yang bersin gitu. Sekarang batuk pilek udah biasa aja gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau memang yang perlu diwaspadai, tetap nggak boleh juga menganggap ini sepele lah ya. Batuk pilek misalnya nih, apa sih yang harus diwaspadai? Ya diobatin dong ya, jelas ya. Maksudnya entah itu dengan pengobatan sederhana atau misalnya dengan konsultasi dokter. Terus waspada kalau tidak ada respons dengan pengobatan ya, sudah konsultasi dengan dokter juga. Jadi jangan juga coba ngobatin sendiri juga ya, walaupun sekarang masih biasanya trennya begitu, ngobatin sendiri. Kalau misalnya ngobatin sendiri pun, 2-3 hari deh, harusnya kan kalau flu-like syndrome 3 hari lah harusnya membaik. Nah kalau lebih dari 3 hari kok belum ada perbaikan, nah itu yang harus waspada ya. Baik dok, dan jangan lupa imobilisasi, jangan kemana-mana ya dok. Udah tahu sakit gitu malah dia ke mall ya kan. Betul dok. Apalagi kalau harus ke pusat perbelanjaan atau ke tempat hiburan kan anak nggak pakai masker kan. Nah itu yang agak sekarang juga bikin saya sedihnya itu ya. Ternyata bayi-bayi gitu kalau di mall nggak pakai masker, padahal justru rentan ya, dari usianya, sangat rentan sih, gitu dok. kan. Dan ini menurut saya mulai agak mengkhawatirkan sih ya. Harusnya sih agak digalakkan lagi, bukan apa-apa. Kita belum selesai pandemi ini gitu loh ya. Baik dok, kita sapa Sobat Muardiwai yang ada di Facebook nih dok, dari Gia Ajeng. Pagi dok, selain prokes dan vaksin, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan varian baru ini dok? Ya, jadi kalau untuk
prokes dan vaksin itu memang sampai sekarang masih menjadi senjata terbaik ya untuk pencegahan penularan. Kalau misalnya ada beberapa yang disarankan untuk bagaimana ya, kembali lagi ya, kalau misalnya seperti ini kan, bisa ya dilihat slide-nya? Bisa Oke. dok, ini sedang ditampilkan lagi dok. Jadi kalau untuk prokes ya, tetap ya kita menggunakan masker, jaga jarak, kemudian hindari ruang tertutup yang tanpa ventilasi ya, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian pelacakan kontak gitu ya. Jadi yang bisa kita, salah satu yang bisa kita lakukan itu. Terus kemudian juga kalau kita sendiri pribadi mungkin cukup dengan prokes dan vaksin itu insya Allah ya, tapi kita nggak bisa kerja sendiri masalahnya ya kan, kita juga butuh dukungan dari pemerintah ya kan. Kalau misalnya kita sendiri yang prokes nih, tapi aturan nggak begitu ketat, aturan di mana-mana longgar, terus jadi kita ragu atau bimbang, dan nah itu yang jadi masalah. Kita nggak bisa, kita udah prokes tapi aturan nggak mengikat, nah itu juga nggak bisa ya. Jadi memang pemerintah juga harus mengambil tindakan ya kan, mengambil tindakan untuk terkait Omikron ini. Salah satu yang mungkin saya pribadi nilai, dulu kita kenapa kebobolan ya sama Delta, Indonesia itu satu-satunya negara yang terdiri dari kepulauan yang banyak sekali, ribuan pulau kita. Negara lain, misalnya mereka mau melakukan pembatasan orang masuk dari negaranya, gampang banget, gampang kan? Karena batas negara mereka ini cuma segitu gitu loh. Even itu misalnya Afrika, ya segitu. Indonesia, pulaunya banyak sekali, ribuan. Mau lewat udara, mau lewat laut, mau lewat darat, apa lewat bawah tanah gitu kan, bisa gitu kan. Jadi permasalahannya adalah memang Mbak Gia Ajeng ini, kalau dari kita pribadi, prokes, vaksinasi itu yang tetap harus kita lakukan. Tapi juga ini kita minta himbauan dari pemerintah juga untuk terkait Omikron ini lebih ketat lagi deh nih gitu kan. Jadi termasuk dari orang-orang yang bepergian dari negara-negara yang sudah terdeteksi Omikron itu ada. Jadi nggak bisa sendirian ya Mbak ya, tapi dari kita, mulai dari diri kita sendiri dulu, sudah prokes saja dengan vaksinasi itu juga sudah cukup baik. Baik. Ada pertanyaan lagi dok, dari Tania Dewi Ambar Arum. Dokter, dengan munculnya varian baru Omikron ini, apakah berarti varian Delta sudah tidak ada? Dan untuk saat ini, apakah masih ada pasien COVID-19 Delta di Solo dok? Ya, jadi kita lihat dari kasusnya Afrika Selatan deh ya. Afrika Selatan mulai dari yang akhir November itu menyatakan kasus meningkat ya, ditemukannya varian baru Omikron. Itu kasus meningkat bisa jadi dua hal ya. Memang kasusnya memang sedang meningkat, semua virus ya, COVID-nya, berbagai variannya. Tidak hanya Omikron, tapi Omikron di salah satunya. Jadi bukan berarti kalau Omikron datang, Delta hilang, enggak juga gitu loh. Mereka berteman. Jadi enggak seperti itu. Kita lihat dari Afrika Selatan deh, maksudnya yang memang sudah diteliti variannya, yang juga saat ini sedang ada Omikron ya. Jadi memang bukan berarti varian yang lain hilang, tidak ya. Ini kita lihat bukti dari Afrika Selatan aja deh. Terus kalau di Solo masih ada nggak sih COVID Delta? Ya kalau saya bilang sih masih ada. Masih ada, kita masih punya pasien COVID ya, walaupun misalnya angka di mana-mana menurun, di Jakarta juga masih ada ya, di Solo juga masih ada ya, walaupun yang untuk Omikron ini yang kita belum tahu ya. Baik dok, dan kita harapkan terus-terusan pandemi ini berubah menjadi endemi, tetapi sekarang perjuangan belum selesai. Iya, belum selesai. Karena masih pandemi ya. Nah, ada pertanyaan di Instagram dari si Tom. Dok, mau bertanya, karena gejala Omikron ini ringan dan cenderung tidak khas, kapan perlu kita lakukan swab PCR? Karena antigen belum bisa mendeteksi. Terima kasih dok. Ya, jadi saya tegaskan lagi, bukan antigen tidak bisa mendeteksi ya, tapi kita belum tahu nih ya, belum tahu pastinya gitu. Karena bukan tes, kit apa ya? Peralatan atau alat yang digunakan untuk tes antigen itu kan juga memang nggak cuma satu jenis ya kan, ada juga yang lain-lainnya. Jadi bukan berarti tidak bisa deteksi, kita belum tahu ya. Karena bandingannya kita kan sama luar
di luar itu kan sebetulnya lebih cenderung ke PCR ya. Kalau Betul yang dok. antigen itu jangan-jangan saya mikir mereka nggak pakai deh antigen. Indonesia aja kayaknya nih. Indonesia aja ya. Nggak tahu juga ya, mungkin saya juga harus dikoreksi. Cuma bukan berarti belum bisa mendeteksi, kita belum tahu bisa deteksi apa enggak. Terus kalau PCR masih bisa mendeteksi ya. Makanya tadi bilang antigen, ada yang bilang masih bisa, ada yang juga meragukan misalnya. Kenapa sih kok jawabannya nggak jelas gitu? Karena ini masih baru gitu. Saya juga nggak bisa bilang eh, secara tegas ya, karena kita juga Pengalaman ya dok. belum ketemu nih, semoga nggak ketemu ya, kita juga nggak mau kenalan sama Omikron. Cuma dari yang di sana kan beda nih situasinya, orang di luar kayak nggak pakai antigen deh, kita aja yang pakai antigen ya. Terus harusnya memang PCR ya, bagaimanapun kan tetap alat diagnostik yang seharusnya PCR. Jadi kapan maksudnya kita swab PCR? Ya kalau bergejala tadi jelas ya, kalau bergejala apapun tetap harus dilakukan swab PCR. Baik. Masih bisa nggak PCR? Masih bisa, dikatakan masih bisa mendeteksi. Tapi kalau misalnya mau yang lebih spesifik lagi, ada tadi alatnya ya, tapi di Indonesia saya nggak tahu ada apa enggak. Mungkin lebih banyak untuk kepentingan penelitian ya dok ya. Iya. Kalau hanya untuk kepentingan bukan kepentingan sehari-hari juga, tetapi kalau untuk kepentingan masyarakat umum, saya rasa cukup sampai hasilnya positif atau tidak itu sudah bisa menentukan jalan ya Iya, dok iya. ya. Karena apapun, baik itu misalnya Omikron ataupun Delta, Beta, Alpha, Theta, terapinya masih sama. Terapinya masih sama. Baik, baik dok. Kemudian ada pertanyaan dari Sinta Yulvaningrum. Dok, mungkin tidak varian Omikron ini menginfeksi tapi tidak menimbulkan gejala apapun? Masih bisa. Masih bisa ya. Karena apalagi cenderung yang di 40 negara itu kebanyakan juga gejala ringan ya. Tapi kalau ditanya bisa nggak ada gejala, ya masih bisa. Masih Hampir bisa, sama baik dengan dok. varian yang lain ya. Ya dok. Nah kemudian dok, terkait juga masyarakat yang pada saat boom varian Delta itu kan banyak istilahnya panik nih dok. Panik dalam arti minum obat, mengkonsumsi suplemen dok. Nah sekarang kita bedakan antara suplemen dan obat. Apakah perlu masyarakat ini punya kit atau obat nih dok? Atau obat apa sajakah yang harus kita siapkan terkait mungkin kayak tadi, oh tiba-tiba saya positif isoman nih, sedangkan untuk membeli obat-obat tersebut harus ke fasilitas kesehatan yang tentunya harus kontak dengan orang banyak. Apakah perlu sih dok kita itu menyiapkan obat-obatan terkait virus COVID ya, entah ini Delta, Alpha atau mungkin ya Omikron ini dok? Ya, jadi kalau sampai menyetok obat ya khusus untuk itu sebetulnya tidak direkomendasikan ya. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya seseorang terkena COVID-19, kemudian itu tidak ada gejala ataupun ringan, itu kan sarannya isolasi mandiri. Isolasi mandiri pun nggak boleh di rumah sebetulnya. Jadi harusnya isolasi terpusat, dan pemerintah di semua kabupaten, kota, semuanya menyediakan fasilitas itu. Solo punya banyak tempat isolasi terpusat, tinggal pilih mau yang mana. Jadi intinya isolasi mandiri itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk di rumah. Kenapa? Pertama, pemantauannya, ya kan? Kedua, kemungkinan penularannya ke seisi rumah. Nggak ada yang bisa batasin itu kan? Misalnya dok, ke rumah saya juga ini kamar mandinya 2 kok misalnya. Jadi bisa dipisah atau segala macam. Tetap yang kita sarankan yang terbaik adalah kalau memang positif dan harus isolasi mandiri, itu isolasinya terpusat. Jadi nggak di rumah. Itu untuk yang tanpa gejala dan ringan ya. Tapi kalau yang sedang, berat, kritis memang harus dirawat di rumah sakit. Baik dok. Dok, bagaimana? Ini pertanyaan dari Dewangga Herit nih dok. Bagaimana meyakinkan orang tua supaya mau vaksin? Saya khawatir apalagi dengan munculnya varian baru. Ternyata ada ya dok yang masih belum mau Ya, untuk masih divaksin. Gimana meyakinkannya dok? Jadi meyakinkannya pertama begini ya, mungkin kita paling gampang itu melihat keadaan sekitar dulu deh. Karena orang tuh kalau dikasih tahu harus begini tapi nggak ada bukti, nggak ada benar-benar nggak ada bukti di depan mata tuh mungkin masih nggak percaya kan, kebanyakan orang kita gitu kan.
Jadi lihat dulu deh kemarin kayak gimana. Berapa orang yang meninggal karena COVID? Bagaimana petugas pemakaman setiap hari ngelembur? Di mana-mana kita kemarin kekurangan tabung oksigen, sampai peti jenazah juga sempat kekurangan di daerah-daerah tertentu, ya kan? Bagaimana pemerintah Jakarta waktu itu ya bikin khusus lahan untuk pemakaman, luar biasa itu ya. Jadi bukti-bukti itu mungkin yang pertama kali coba kita sampaikan. Dan vaksinasi ini adalah suatu ikhtiar ya dari kita supaya kita kalau misalnya pun terkena ya, karena ada faktor orang-orang yang mudah terkena usianya, entah terlalu tua, entah terlalu muda, walaupun yang di pertengahan juga banyak ya. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit bawaan, nah seperti itu penyakit penyerta. Nah ini sebagai bentuk ikhtiar supaya bukan untuk kebal, bukan, tapi kalau misalnya kena nggak jadi berat, nggak harus dirawat di rumah sakit lama-lama, nggak harus pasang ventilator, nggak sampai meninggal. Itu tujuannya. Jadi sampai misalnya kasarannya ya, mending lu vaksin daripada lu mati gitu. Yeah, Jadi betul dok, betul. jadi bukan karena divaksin supaya jadi kebal gitu, bukan gitu. Tapi itu mungkin yang bolak-balik dokter Sandi kita juga harus mengingatkan lagi ya. Vaksinasi kan tujuannya bukan untuk mencegah seseorang jadi kebal, bukan, tapi untuk mencegah seseorang kalau kena jangan jadi berat, jangan sampai meninggal. Ya, betul dok. Terkait juga tadi dokter sampaikan bahwa memang orang tua ini pada takut ya dok ya. Iya. Dan kita sebagai seorang anak tentunya meyakinkannya jangan terlalu ngotot, tetapi memberikan alasan-alasan yang rasional dan data-data ya dok ya. Nah, apalagi berkaca pada saat kemarin varian Delta ini membuat ekonomi tadi ya dok, kembali ujung-ujungnya ini ekonomi yang carut marut nih dok ya. Nah di saat ekonomi semua pasti masyarakat bilang kalau nggak boleh kemana-mana kita nggak bisa kerja, nggak punya nggak punya penghasilan, nggak bisa makan. Betul. Tolong diberikan analogi sesederhana mungkin ya dok ya. Nah terkait pencegahan sudah, tracing, testing, dan tadi terapi untuk suplemen nih sekarang dok. Oh ya suplemen ya. Kira-kira dok kalau suplemen mungkin sekarang orang bisa akses diskon 12 dok. Diskon udah lewat ya? Oh udah lewat ya? Ini diskon 14 nanti satu-satu deh, ya kan? Terkait orang juga harus bijak nih dok ya, nggak asal beli. Apa rekomendasinya nih dok? Ya. Selain tadi mencegah bepergian, pakai masker, prokes, jaga kesehatan, dan tentunya pasti sekarang orang mulai sadar akan pentingnya suplemen dan aktivitas fisik olahraga nih dok. Rekomendasinya gimana dok? Iya betul, setuju sekali kalau aktivitas fisik ya sekarang ya harus tetap ya. Jadi yang kebiasaan mager tolong berubah ya. Jadi harus ada perubahan gaya hidup yang lebih baik. Terus kemudian suplemen ya. Suplemen ini tolong pilih yang pertama ya memang resmi. BPOM. Ya BPOM atau apa. Jadi jangan pilih suplemen yang nggak resmi. Terus jangan tergiur dengan suplemen yang harganya selangit yang katanya bisa mencegah COVID-19. Sampai sekarang antivirus pun belum ada yang benar-benar direkomendasikan ya, apalagi suplemen gitu loh. Karena kalau untuk virus kan harusnya berpikirnya harusnya antivirus nih, harusnya kan ya. Suplemen apalagi kan sifatnya sebagai tambahan. Jadi jangan juga sampai latah beli suplemen yang harganya jutaan gitu kan, termakan iklan tanpa ada info yang akurat. Nah itu tadi, hoax itu nggak cuma masalah berita-berita tentang COVID ya, tapi juga masalah suplemen-suplemen ini loh, luar biasa kan, banyak juga hoaxnya gitu loh. Ada yang bisa bilang menangkal COVID lah apa, kenapa? Kondisi masing orang kan beda-beda. Betul dok. Nggak bisa disamaratakan, jadi nggak akan ada satu suplemen yang paling bagus untuk semua orang di dunia ini, nggak akan ada. Karena semua orang kondisinya beda-beda, nggak bisa disamain. Ada yang memang dia fit, ada yang kurang fit, ada yang dia defisiensi atau kekurangan vitamin, ada yang enggak, ya kan? Jadi memang beda-beda. Suplemen, saran saya hati-hati membeli suplemen harus yang dari badan resmi dan baca ketentuan cara minumnya.
ya kan? Jangan juga overdose, ya kan? Karena suplemen Baik, kalau overdose baik, juga Dok. ada efek samping. Baik, Dok. Bijak membelinya, bijak menggunakannya, ya Dok ya. Iya. Nah Dok, ini terakhir pertanyaan dari Mama Titan sayang. Dok, apakah anak-anak balita di bawah 12 tahun boleh vaksin? Padahal mereka sudah pembelajaran tatap muka, tapi vaksin untuk 12 tahun ke atas. Hampir ya Dok ya? Iya, ini Terkait dokter Sandi nih peraturan, kayaknya yang jawab nih, bukan saya nih harus. terkait rekomendasi vaksin untuk di anak Di 8 bawah. sampai 11 tahun, Mm-mm. itu ya direncanakan mungkin pekan depan atau sebelum tahun baru, insya Allah sudah bisa diharapkan, disiapkan, sudah bisa dilakukan untuk anak-anak usia 8 sampai 11 tahun. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan semoga nanti anak-anak ini yang mungkin sudah ingin tatap muka, bersosialisasi, tolong orang tuanya membekali dengan protokol kesehatan yang baik. Iya. Ya, protokol kesehatannya bagaimana? Anak-anak itu kita mulai dari dicontohkan ya Dok. Iya, dari orang tuanya. Anak Betul. melihat setiap hari orang tuanya mungkin Iya. aktivitas keluar maskernya Iya. taat, Iya. cuci tangannya taat, itu akan membuat seorang anak meniru. Iya, Ya, betul. anak-anak itu kan copy Meniru yang paste baik, ya Dok iya. ya. Apa yang dilihat di rumah itu akan dilakukan, dan Iya. tentunya terkait pembelajaran tatap muka ini lagi-lagi bukan berarti semua orang tua lega nggak ngajarin lagi di rumah, tapi ternyata masih punya beban ya Dok ya, beban Iya. menjaga secara tidak langsung ya. Gitu kalau terkait vaksin anak-anak balita, dan kebetulan juga sudah diingatkan oleh tim di sini bahwa waktu sudah hampir berakhir. Terakhir nih Dokter Jatuh, Iya. terkait varian baru COVID. Overview nih Dok dari yang sudah kita sampaikan, atau poin-poin apa saja nih Dok yang masyarakat pada umumnya harus tahu. Iya. Jadi mungkin closing remark-nya ya, jadi bahwa varian baru COVID-19 ini yang bernama Omicron itu memang ada, dan saat ini memang menjangkiti puluhan negara di dunia. Yang harus kita lakukan, tetap harus waspada, tidak boleh kendor, tidak boleh abai dengan prokes. Vaksinasi tetap harus digalakkan syukur bisa sesuai dengan target pemerintah ya. Kemudian jangan termakan isu yang tidak jelas ya. Tetap seimbangkan informasi itu, terutama dari badan-badan resmi ya. Jadi tetap waspada, tidak perlu khawatir yang berlebihan, dan prokes juga vaksinasi tetap digalakkan. Baik, terima kasih Dokter Jatuh atas waktunya. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share akun media sosial kita @RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, maupun YouTube. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.